Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa mimma yudhkaru huna annal Qur'anal Karima bi rasmihi wa dhabtihi. Di antara yang perlu disebutkan di sini bahwa Al-Qur'an yang ditulis lengkap dengan harokatnya itu hufidha fi biladil maghribil arabi, dihafalkan di negara Maroko, wala siyama lebih-lebih bila di Mauritania, terutama di negara Mauritania. Wahum ajdarun nasi, mereka itu orang-orang Maghribi atau Maroko dan orang Mauritania itu adalah masyarakat yang paling tertarik bima'rifati sihhati kitabatihi min ghairihim. Orang yang paling tertarik untuk mengetahui dan mempelajari kebenaran tulisan Al-Quran dibanding masyarakat yang lain. Jadi menurut penelitiannya Syekh Muhammad Suhail, orang-orang di wilayah Maroko, Mauritania dan sekitarnya itu lebih banyak memperhatikan kebenaran tulisan-tulisan Al-Quran dibanding masyarakat lain, termasuk orang-orang Saudi dan juga negara-negara yang lain, Indonesia dan lain sebagainya. Wala yujadu hadzal dhabtu, dan tidak ditemukan kepedulian seperti itu ladal hufat di biladil masyriq, bagi para hafid di negara-negara timur, termasuk timur itu termasuk Saudi, termasuk negara kita. Wal farqu baina hifdzil Qur'anil Karim fil masyriq wal maghrib, perbedaan cara menghafal Al-Qur'an bagi orang-orang timur dan orang barat. Maroko itu dianggap masuk wilayah barat karena Maroko itu termasuk wilayah perbatasan Spanyol, jadi dianggap wilayah barat. Perbedaannya annal hufat min ahlil masyriq, bahwa orang-orang yang hafal Al-Quran min ahlil masyriq, dari penduduk bagian timur, ibtidaan min biladi Misra, dimulai dari negara Mesir, wasyarqiha dan wilayah bagian timur, ila janubi wasyarqi Asia, sampai membentang ke Asia Tenggara. Yatamayyazu hifdhuhum, mereka punya kelebihan atau keistimewaan di dalam hafalan Al-Quran itu bil adai aksar, lebih banyak dengan cara al-ada. Ada itu membaca sesuai dengan urutan Al-Quran yang ditulis. Aksar min dhabtir rasmil Utsmani, lebih banyak daripada mempelajari Al-Quran
berdasarkan resem Utsmani. Walida, oleh karena itu, fahum, mereka orang-orang yang dari timur wilayah Saudi, Mesir dan sekitarnya, ajizuna fil aglabi, mereka kebanyakan lemah atau tidak pandai ayat tubuh mushafan, untuk menulis mushaf Al-Quran birrasmil Utsmani, dengan tulisan Utsmani al-muhtamil liwujuhil qiraati kulliha, yang bisa menimbulkan berbagai macam bacaan. Jadi orang-orang dari wilayah timur, mulai Mesir sampai Asia Tenggara, itu kebanyakan ketika baca Al-Quran itu berdasarkan apa yang sudah disiapkan, berdasarkan Quran yang sudah ada. Tapi orang-orang barat, Maroko, Mauritania dan sekitarnya, itu belajar menghafalkan Al-Qurannya itu lebih banyak meneliti tentang tulisan Utsmani, dan itu berbeda. Kalau yang mempelajari mulai dari tulisannya, bukan berdasarkan Al-Quran yang siap pakai, itu mereka akan mengetahui ketika tulisannya itu ditulis dengan tangan, mulai belajar awal cara menulis khat Utsmani, itu mereka tahu celah-celah bacaan yang antara satu dengan lainnya itu berbeda. Jadi walaupun tulisan itu kalau diteliti secara mendalam, itu bisa mempengaruhi bacaan. Orang-orang di daerah Maroko, Mauritania dan sekitarnya, itu kalau menghafal Al-Quran berdasarkan tulisan tangan, istilah sekarang manuskrip, dan itu akan mempengaruhi bacaan. Orang Jawa saja itu kalau belajar bahasa Jawa menggunakan tulisan Jawa atau kemudian tulisan Latin zaman dulu, itu cara membacanya berbeda karena mengenal tulisan. Ketika ada orang nulis misalnya Pak Ahmad loro, Pak Ahmad loro, itu kalau nulis kan ada tandanya dalam bahasa Jawa. Ibaratnya seperti orang nulis khat Utsmani itu begitu jelimet, sehingga mempengaruhi bacaan, termasuk panjang pendek. Kemudian ada bacaan imala yang seperti kemarin, wadduha bisa wadduha, itu karena mengenal tulisan secara detail. Orang Jawa dulu nulis loro dengan loro itu juga beda. Sandangannya itu beda. Ketika diterjemah ke bahasa tulisan Latin, untuk nulis O dengan O itu juga beda. Dulu kita belajar abjad, itu kan masih ada huruf hidup, itu ada yang A, I, U, O, E, N, O. Ada O dengan O itu beda. Kalau nulis O itu bunder biasa, kalau O itu kemudian agak mencong ya. Jadi simbol tulisan itu bisa mempengaruhi bacaan. Nah, orang baca Al-Quran itu berbeda prosesnya. Hafid-hafid yang di daerah barat itu
berdasarkan bagaimana mempelajari Khot Utsmani, tulisan Utsmani. Sedangkan yang di daerah timur, khususnya mulai dari Mesir terus geser sampai ke Arab Saudi sampai nanti ke Asia Tenggara, ke negara-negara kita, itu kalau menghafalkan Al-Quran ya berdasarkan Quran yang sudah dicetak seperti yang kita kenal. Wa yusamma hifdhuhum fi mafhumuz zakirah, dan orang yang menghafalkan seperti itu disebut oleh para penghafal Al-Quran itu namanya hifdhus suwar, menghafalkan gambar, menghafalkan surat. Bimakna anna hifdhahum, dengan pengertian bahwa hafalan mereka orang-orang timur itu murtabitun, berhubungan atau berkaitan bimaudhi'il ayati fi kulli shafhatin, berkaitan dengan letak-letak ayat di dalam setiap mushaf. Wala yastati'u ahaduhum, dan di antara mereka tidak mampu ayyuraji'a hifdhahu, untuk mengulang-ulang atau menghafal hafalannya, mengingat hafalannya bi ghairi mushafihi, dengan menggunakan mushaf lain alladzi hafidha alaihi au ma syabahahu, yang dijadikan dasar untuk menghafal, atau Al-Quran yang mirip. Jadi kelemahannya orang membaca Al-Quran berdasarkan tulisan cetakan yang sudah ada, seperti kemarin saya jelaskan, orang-orang lulusan Saudi kemudian yang ngaji hafalan di bagian wilayah timur itu selalu pakai Al-Quran yang disebut Quran pojokan. Jadi hafalnya yaitu Alif Lam Mim, itu nanti yang diingat itu berada di lembar kiri, Alif Lam Mim-nya di pojokan bagian kanan atas. Wa ulaika humul muflihun, itu akhir lembar di bagian kiri bawah. Itu kalau orang-orang timur, daerah Mesir, Saudi sampai ke kita, ketika menghafal innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu yang terbayang adalah tulisan mushaf lembar kedua sebelah kiri, innal ladzina kafaru itu sebelah kanan, kemudian innal ladzina kafaru itu di sudut kanan atas. Kemudian nanti yang pojokan bawahnya juga begitu. Sehingga orang-orang yang menghafal dengan model Quran cetakan Madinah yang kemudian sampai kepada kita, itu ya ketika menghafal yang dibayangkan ya tulisan di Al-Quran itu. Nanti ganti ayat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, itu mesti terbayang sebelah kanan, bagian kanan atas. Maka orang yang menghafal model itu, kata penulis ini, itu ada kelemahan ketika dia disodori Al-Quran yang berbeda cetakan, itu bisa bingung. Jadi nanti malah mengkaburkan hafalannya. Sudah enak-enak menghafalkan berdasarkan Quran cetakan Madinah, satu saat kemudian membaca Al-Quran yang cetakan luar, mungkin Indonesia, Pakistan, dan lain sebagainya, yang tidak menggunakan pojokan. Pojokan itu maksudnya setiap akhir ayat itu di pojok-pojok bawah.
Lah itu bisa bingung. Untuk menghafalkan itu urutannya bisa bingung. Itu kelemahannya orang yang membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran dengan model itu. Kelebihannya dia bisa tahu posisi ayat. Jadi dia tahu ini ayat surat ini nomor sekian, posisinya di sebelah bawah atas atau di sebelah bawah kanan atau sebelah kiri. Itu dia tahu. Sekarang banyak yang model begitu. Sehingga kemudian ini ayat ini surat Al-An'am ya. Ayat kesekian, posisi ayat di sebelah atas kanan misalnya. Nah itu sekarang ada tren begitu. Tetapi orang dulu tidak ada istilahnya terus sampai hafal detail seperti itu. Itu kelebihannya orang-orang kafir yang menggunakan ayat-ayat atau mushaf yang model tulisan pojokan. Tapi kelemahannya dia tidak akan bisa mengulang bacaannya berdasarkan sembarang Al-Quran. Amma man hafidha ala tartibit tab'atil misriyah. Tapi orang yang menghafal berdasarkan Al-Quran cetakan Mesir, awit tab'atil Pakistaniyah, atau cetakan Pakistan au ghairiha dan yang lain-lain, min tab'atil mustahirah, dari cetakan-cetakan yang terkenal, qablan tisari tab'ati Masma'il Malikil Fat, sebelum terkenalnya atau tersebarnya Quran cetakan Madinah, fastifadatuhum min mushafil Masma' fi fiqhihim qalilah. Orang dulu itu kalau menghafalkan Al-Quran tidak harus menggunakan Quran pojokan. Jadi menghafalkan ya berdasarkan pokoknya tulisannya. Yang dihafal itu tulisannya saja. Enggak peduli itu terletak di atas apa di bawah, di pojok kanan apa di pojok kiri, itu mereka enggak peduli itu. Jadi hafid zaman dulu itu hafal tapi enggak tahu posisi ayat. Yang tahu itu dia pokoknya urutannya. Habis ayat ini gandengannya ini, habis surat ini gandengannya ini. Itu yang dia tahu. Kalau ditanya ayatnya di sebelah mana, enggak tahu mereka. Jadi artinya jangan terkesan kalau enggak tahu posisi ayat itu tidak lebih hebat. Ya, seperti orang-orang dulu itu kan enggak tahu. Hafid yang zaman dulu 30 tahunan yang lalu itu hafal lancar, urutannya itu hafal sekali tapi tidak tahu posisi ayat. Bahkan ditanya ini surat apa, ayat nomor berapa, itu kadang-kadang tidak tahu. Maka kiai-kiai dulu itu tidak pernah menyebutkan nomornya surat. Jadi kalau ceramah misalnya itu zaman dulu orang-orang alim itu tidak ada orang ceramah kemudian Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman dalam kitabnya surat ini nomor sekian. Itu tidak ada begitu. Kiai-kiai sepuh itu kalau ceramah ya dawe Allah ngeten dengan Al-Quran ya. Tidak ada nyebut surat. Kalau orang-orang sekarang disebutkan firman Allah surat ini ayat nomor sekian. Kata orang dulu, iku kok model kaya wong maca Injil. Ya, orang pendeta itu kalau ceramah kan pasti begitu. Alkitab tentang kejadian ya, ayat nomor sekian. Itu orang Kristen dulu.
Sekarang orang Islam niru-niru. Surat ini Al-Quran ayat nomor sekian. Ya, karena cara menghafalnya itu berdasarkan cetakan baru yang diterbitkan oleh orang-orang kerajaan Arab Saudi. Nah dulu ndak, pokoknya yang penting urutane, hafal lancar, tidak tahu nomor suratnya. Itu kelebihannya. Ya. Kekurangannya ya nggak tahu itu tadi. Ya, orang yang berdasarkan surat-surat yang ditulis dalam Al-Quran cetakan Madinah itu tahu posisi ayat, hafal surat, tapi nanti kalau lama tidak megang cetakan itu, kemudian ngaji, menghafalkan menggunakan Al-Quran yang berbeda, itu justru malah menjadi bingung. Yaitu untuk kita ketahui saja bahwa ketika ada tren, ada orang akhir-akhir di YouTube itu ada pertanyaan begini. Sekarang kan ada penceramah yang terkenal. Misalnya ada Gus Bahak. Beliau kan orang yang hafal Al-Quran, lancar dengan maknanya sekali, begitu detail, jelimet. Tapi Gus Bahak itu tidak seberapa paham tentang, kalau ditanya Gus ini surat apa, ayat keberapa, dan posisinya di mana, itu tidak paham karena cara menghafalnya model zaman orang-orang dulu. Nah ada yang kemudian tidak seperti itu, tapi pemahamannya tidak lebih baik. Tapi kalau ditanya ini surat A nomor sekian, posisinya di sini, terus ada pertanyaan di YouTube, lebih hebat mana antara Gus Bahak dengan misalnya ada Adi Hidayat? Ada yang jawab, oh lebih hebat Adi Hidayat, dia tahu nomor-nomornya ayat Al-Quran, surat-suratnya, tahu posisinya di mana. Nah, itu karena melihatnya begitu, padahal itu masing-masing punya kelemahan. Ada yang bilang, oh ya hebat Gus Bahak. Gus Bahak itu hafal dengan tafsirnya sekalian, walaupun tidak tahu nomornya. Ya masing-masing orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Jadi yang jelas itu perlu kita ketahui, kalau ada orang berbeda dalam hafalan Al-Qurannya, masing-masing itu bukan kekurangan, tetapi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin ini saja, jadi bab tentang memahami orang yang hafal Al-Quran, supaya kita tahu tidak perlu membicarakan si A lebih hebat daripada si B. Yang jelas orang yang hafal Al-Quran itu punya kelebihan, tapi tentu masing-masing juga punya kekurangan. Tidak, wallahu a'lam bishawab.